بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratal Muhtaramin, para alim, para kiai, para sepuh, tokoh masyarakat, ibu lurah atau yang mewakilinya, seluruh takmir masjid Al-Muttaqin, wabil khusus akhina fillah Al-Ustadz Kiai Haji Zakaria Mukhtar hafidhahullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas inayah Allah, atas taufik Allah, kita sekalian malam hari ini bisa bermuajahah duduk di majlis yang mubarak ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita semua di majlis mubarak ini, Allah turunkan rahmat yang begitu deras untuk kita sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi telah banyak disampaikan oleh beliau, oleh Kiai Haji Zakaria Mukhtar. Saya pikir sudah banyak ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan membawa manfaat yang besar untuk kita sekalian dalam rangka menjalankan kehidupan ini. Indonesia nih Pak, kiburkan Madura, nyamaran Madura apa ya Pak? Non, marah apa bener yo? Moncab bagula ta oning Pak. Angki takala oning aku sambil nang senek aku Pak. Wut. Anak pamikir Pak senegala. Eki. Cepon Ustaz Idris ngakui Indonesia kiai. Karena rengka anto ta oning mature. Taning mature sampean Pak. Oning. Marah apa bener yo? Alhamdulillah, bulan Rajab semakin, bulan Rajab sekarang bertepatan juga sebentar lagi miladiah, kita akan memasuki tahun baru. Tahun baru miladiah bulan Januari. Sekarang tanggal 28, 3 hari lagi miladiah atau Januari akan datang. Artinya apa? Mun bari tahun 2000 segemi, sebentar lagi 2026, menandakan umur kita bertambah, yang hakikatnya Estona Pak Eki, umur neka berkurang. Semakin tahun semakin berkurang.
juga menunjukkan betapa cepatnya kehidupan ini. Kira mboten? Cepat sekali. Bainal adzan wal iqamah, cebon. Antara adzan dan iqamah. Bahasanya Allah di dalam Al-Qur'an, laibun walahwun, seperti laibun permainan, walahwun seperti senda gurau. Coba, artinya kenapa diibaratkan lahwun, diibaratkan la'bun, diibaratkan lahwun, diibaratkan permainan, diibaratkan senda gurau. Beni artena gulebik sampeyan neka odi en mai. Waduh, tahu saya serius. Apa? Odi en main nanjong sih. Jangan sapah. Beni en mainan ngaji ya yu beni. Yang dimaksud permainan, yang dimaksud dengan senda gurau itu karena liqasri muddatiha, cebon. Karena saking pendeknya kehidupan ini. Saking pendeknya. Selamba umur petong bolo, mangken petong bolo, setong. Kan seneka Kanjeng Nabi ada bu, umur umatku ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70. Dan yang lebih dari 70 itu hanya sedikit Pak, ada, tapi sedih. Yang duduk di sini nih gak akan nyampe 10 orang. Coba sudah. Rata-rata masih di bawah 70 tahun. Rasul sallallahu alaihi wasallam umurnya 60, sekitar 63 tahun kalau kita genapkan. Sabidak telo. Mangkana sampean menurut Kanjeng Nabi, samangken sudah umur 62, siap-siap tahun depan. Mun umur lah sabidak telo bagaimana Kiai? Mun tak lakuna du malam. Ha, kan kun saneka. Saking cepatnya hidup ini Pak, iya atau tidak? Singkat sekali. Mun tak percaya sampean manusia neka, eki pertama neka celeng yu. Mun pon ngapote, aneka artena tu tua. Mun lapote de yeretu, mangkan jala bola mula tua, ambu. La tua ki abinya boleh. Etta yu, etta. Enten lagi agak mereka. Ini tanda Pak, ya kita ini dikasih tanda. Ini kalau sudah memutih sampean ambulah. Siapa tabi ini boleh, zikir yang banyak. Engki mata yang dulu masya Allah terang, ya, yang dulu ngelihat orang itu padang, sekarang sabar ya. Sabar ya. Ah, buru tinggal betah, ubah elek harwa. Kalau rabunnya mana? Angkui kacamata bas kan seneka. Engki. Iya begitulah. Habis itu gigi mulai rontok. Takir tumbuh boleh jejak lah. Kalau sudah rontok Pak sampean giginya nggak akan tumbuh lagi. Yang bisa gigi palsu. Jabri marning je potong. Berhenti. Tandanya kalau sampean menua itu ya, kulit juga yang sebelumnya kenceng menjadi keru jangan bas. Kero mentak percaya sampean ambil itu kelereng ya, lemparkan ke dainya sampean. Kalau bunyinya teng, oh mudah. Teng, mantulnya keras Pak. Teng, mantul. 4 meter, keras berarti. Besok habis ini coba Pak ya. Habis acara ini sampean panggil anak sampean, cong, petek cetak. Teng, berarti mudah. Sana gala. Mun bunyinya sudah dah tak teng boleh, pek jatuh di depan bektualah. Kalau dilempar kelereng terus cekak deh, montak laku du malam. Terus mau apa hidup ini kita Pak? Iya tak? Mau ngapain kita hidup ini? Padahal manusia yang ditinggalkan, kalau kalau gajah meninggalkan gading, kalau harimau meninggalkan belang,
kita manusia meninggalkan apa yuk? Nama. Meninggalkan nama. Nama itu ada dua, ada nama baik, ada nama buruk. Tinggal sampean pilih. Sampean mau jadi pengikutnya siapa? Baik apa buruk? Dari zaman dulu manusia itu seperti itu, Pak. Lambak neka beda nyaman Nabi berarti dia golongannya baik. Nabi Ibrahim ada musuhnya namanya Namrud. Sampean mau golongan Namrud napa golongan Ibrahim? Namrud napa Ibrahim? Insya Allah mun saya bedekan toh golongannya Ibrahim. Terus bada Musa, bada Fir'aun. Sampean mau golongan Musa atau Fir'aun, tinggal memilih manusia. Bada Nabi Muhammad, bada Abu Jahal. Coba pun sama Ken deka. Kenapa Namrud? Kenapa Fir'aun? Kenapa Abu Jahal? Ini nama-nama buruk. Mangkana sampean mun andi anak tak kira kesokan sampean, dak bakal mau sampean namai anake sampean siapa yu? Anake sampean itu cucunya sampean yang baru lahir, laki-laki kebetulan dek. Terus siapa namanya? Firaun gitu. Mau sampean? Mau? Enggak bakal mau sampean. Kenapa? Karena Firaun adalah lambang dari keburukan. Itulah manusia. Sebentar sekali kita hidup ini. Milar dari Kak Dinto, bekerjalah ketika kita berada di bumi Allah ini kebaikan. Ambu atau karan, hidup sebentar. Incaibon ulama Nepal Imam Syafi'i adabu kun, jadilah kamu seperti apa? Seperti dua tangan. Akur ini Pak. Akur dua tangan. Kun kal yadain, jadilah engkau seperti dua tangan. Bi tentang keja atau karan, jadilah seperti dua tangan, tangan kiri, tangan kanan. Kalau pas tangan kanan yang gatel, tangan kiri bantu dia garuk. Nah, kan nyaman. Engki mun sekangan tak kira guru tibi kan enten, Pak. Kalau yang kiri yang gatel, tangan kanan yang garuk. Begitu. Oke, saling bantu ini dua tangan ini. Nah, coba ketika menghitung uang, yang menghitung yang kanan, yang pegang yang kiri. Katanya yang kanan, aduh kamu saya ini cuma ngitung. Biar kamu yang pegang besok kalau saya beli Saya beli jam tangan kamu yang pakai, katanya kan. Enggak iri dia. Tangan kanan enggak iri, begitu dibeli jam tangan dipakai sama yang kiri. Jam berapa? Yang kiri maju. Kan begitu, Pak. Iya atau tidak? Coba pas iri yang kanan, terus dia minta pakein juga. Pas yang kuyin jam kiri kanan, kiri kanan jaman. Mulai biler walah kan sedikit, Mas. Paling tersambut mabere, kan sedikit. Iya atau tidak, Pak? Iya. Tapi jangan diburu. Jam untuk yang kiri. Yang kanan ngitung duit, urusan makan yang kanan. Tapi mulai ke WC urusnya yang itu kerjasama, gitu loh. Tak perlu atau karan tetangga milih sepeda motor, malau sepeda motor, madojo, aduh. Itu yang dari dulu ditakutkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 1400 tahun yang lalu itu Kanjeng Nabi pun adabu, inilah akhafu alaikum antusyriku ba'di, kata Nabi. Nabi sampaikan itu, Pak. Gula banyak bahasa Indonesia ini kecet napa? Diperintah tadi, Pak. Sarang panitia Ustadz Idris. Banyak bahasa Indonesia Kiai. Ya, ini saya mengikuti panitia. Yang tak tahu berkata bahasa Indonesia napa enten deka. Eston mun bahasa Indonesia jangan repot, Pak. Engki. Mangkana berkata kudu rajaan deka. Jadi bolehna Ustadz Zakaria jauh, Pak. Para rajaan Ustadz Zakaria berkata. Ada tak fair aja.
Tentu sebab tusah. Tahu lebantan kenikah. Tak boleh. Kiai ustadz itu ya, kalau datang ke pengajian hanya untuk berkat, itu dosa, Pak. Dosa. Dosa. Tapi ada dosa yang lebih besar. Kenapa? Mun orang bereden ngunceng kiai mulai netek berkaten. Nah, milih sekam sampean kenika. Ini terus yuk. 25 menit ini. Pun. Depak dem maki guru lah. Apa? Depak dem maki guru, Pak. Oh, bah. Entar keberkan Pak ya. Aji kojok kok. Ceramah lho, Pak. Pun, depak dem maki berkepe ke kok deh. Jadi kita hidup itu sebentar, monggo yang sebentar ini gunakan betul. Kita harus berada dalam kebaikan. Dan kiburu 1400 tahun lebih yang lalu Rasul sudah sampaikan, Inilah akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak takut engkau setelah kematianku kalian semua akan syirik. Akan syirik, menyembah selain Allah. Tak takut engkau dan. Kenapa saya ketakut Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa yang ditakuti oleh Rasul? Yang dia takutkan, walakinni akhafu alaikumud dunya. Yang aku takutkan atas kalian adalah dunia, Pak. Fatanafasu, terus kalian saling munafasah, saling kejar-kejaran urusan dunia, nas-panasan. Mun malau mele sepeda motor, vario madeje melekia Scoopy. Wah, malau mele napa carry madeje meleh. Oh, napa, Pak? Sedan. Waduh, pokok lapon seneka. Tak ningkala. Ani saya kata kok Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engki. Mangkana sambian tak usah nas panasan. Tunya neka jet pon atur nangak kenikah. Semua dikasih, bukan hanya orang Islam, bahkan orang selain Islam pun dikasih oleh Allah. Bahkan kadang orang non muslim pun itu lebih banyak hartanya daripada orang Islam. Jet pon ngak keni ketuum na Gusti Allah. Biar saja mun basoki kepi, Pak. Bo, repot tak jalan dunia kayak kira punten. Madojon di 10 hektar, Malau 10 hektar, Matemur 10 hektar. Senang geuleuh ser, Mas. Tore. Semalau andi motor papetok, Madojon di bebelu, Matemur andi sesanga, ser senyupir, Mas. Supaya jalan hidup ini saya penting ngereng dan kula panjenengan harus akur atau napa boleh bi tatang mun mate semekol mun sake senyongo mun tandi pese autang lah kan hari ya etemu kok. Masya Allah. Para Rabu saya sami muljah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Memang sekarang ini zamannya, Pak. Engki. Zaman amburadul semakin neka. Engki nonton. Hatta urusan agama, Pak. Engki. Gula neka sekut acara saya ini kondangan, Pak. Terutama dengan Bu Nyai, bukan saya mengkritik. Cuman kadang saya duduk mendengarkan ceramahnya Bu Nyai. Isinya itu nyanyi aja, Pak. Iya atau tidak? Nyanyi mulai pertama sampai terakhir. Ceramah apa? Paling 10 menit paling banyak. Bah, ngereng ya. Ya tore, ngereng. Nah. Ki atole sampean. Hah? Mun atole terus sakin. Mak gula nyingga gay. On. Makin dikala, Pak. Kula heran sama ken zaman napa. Bahkan mun mubalik makin. Mun tak lucu, coba tak yang jangoreng makin. Derem manitan kula. Arapa mata mah ngujang pelawak bae can kula. Dadi mubalik esro dadi pelawak. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak mubalik dadi pelawak, banyak pelawak dadi mubalik lacar ya. Si penyanyi dan dia mubalik, si mubalik dan dia penyanyi. Car kelacer tak car kelacer?
Kocar kacir tak kocar kacir. Beginilah kehidupan hari ini, Pak. Mangkana mun ki pelem pengajian dengan aneka alhamdulillah. Jeng kadang nang itu sama ngucap pengajian meloloh. Terus abuh sing ngicok sandal ya pecek ngicokan sandal tak obe iku. Apa? Senyurnian tatang kepencet nyurnian apa? Bening ngaruwa yu. Bening ngaruwa. Saya bener ari ya lah beda pengajian. Mak pancet sandal elang masjid. Ngaruwa lah. Ari ya lah mak beda pengajian. Mak tak ambu sedeti maleng. Lah ngaruwa. Apa boleh tak ada banga? Leda iya cara berpikirnya. Mun pas mikir engak saya pertama tompas pada pengajian. Los pas. Los. Mun ki bedeng pengajian ngak neka. Karena pengajian itu seperti orang, Pak, ya. Seperti orang ajelen nang eteng petengah berjalan di tempat gelap membawa patri. Apa patri aja, Pak? Membawa senter. Jadi pengajian daripada na senter yu. Pada bi senter roh. Dharma mun orang ajelen tang peteng membawa senter yodiin, peteng boleh, yodiin, peteng boleh, kan senika, Pak. Angkir munten. Mun pas tada senter peteng bah, tero tahu ah. Mun tak tatandung cak ngucak gula, angkir munten. Perak melolo bah, perak melolo peke tak peke. Peke, coba pun demayu pengajian, bah. Oleh telo kali ambulah iku. Arapa peke lah sana kala. Peke tak peke. Cet pon ngak ne kamu nang etis apa? Engki tak napa beglek-gelekan kan saneka. Mun pas serius mololo ngaji nang etis pas serius kudu nang pondok, Pak. Engki mun nang etis katia panjenengan pas serius terus ada Mas. Langsung teng saneka. Napa? Memori penuh. Pesan ditolak. Lalu apa? Jadi lebih banyak gelu di naria. Kemamikiran kreditan tak majer. Kan engki. Kema anak sekolah kita majer. Kema bi laki tak pate akor. Kema bi aduh orang sebarang. Pas saya beri pengajian. Qala Allah Ta'ala. Qala apa? Ada lah. Ada teng. Mulai benih jan beres. Jan palang. Mangkana pengajian cet kudu ngak neka, tai santai ngak neka, sangkala. Mangkana mun beda kiai tai santai ki ngak gulane pon, Pak. Engki, mangkan gula man kaman kerus akhirah. Bangkuan, sang gula kun mubalekan to neka. Kun kapatrang neka, kakaman neka. Bereten neka, masyaallah. Gula koncengan debak Kalimantan yu. Debak ke Jakarta, debak ke Bekasi. Kun yang cengan biyan neka. Bulan mau balik nasional, Pak. Wah, teras nih, Kak. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita 1400 tahun lebih yang lalu. Napa cepon? Inilah bab hari ini, Pak. Napa bab dunia? Bab dunia orang atau karan gara-gara dunia. Pasar orang asompa. Gini munten, pucak sompan mun pas depak ka napa rebuan sampean orang dagang sapi, keng tada orang kata yang dagang sapi gitu, ndak ada ya yang jualan sapi. Mohon maaf, saya kalau dekat sana, Allah mun bantan dagang sapi nih can kula, wallahi sitakan wallahi guru. Demi Allah nih kak, cercapotolan bian kiai, kain topon eta ber3.500.000 ki buru. Keng karena ten kula kak dinto nyon barokah ka ajunan tikal ajunan kala 3 juta pon sia. Padahal tidak reng naber. Masya Allah, mangkana kula paling sakit ate muntar ke pasar gitu Pak. Engki, astagfirullah. Anapa makanya dunia Pak, dunia. Makanya cabon kiai ki buru paling juban kenengan nih kak. Adalah pasar. Anapa? Kendeng nereng apa? Sompa. Ini betul. Malah mau pasar Arjosa. Biasa elebetin orang. Tak bisa elebetin. Anapa? Kendengin orang. Jualan. Mereka tidak sengaja. Mereka itu
tidak faham Pak, kalau mereka lagi menggosok, itu tempatnya orang berjalan, itu tempatnya kendaraan. Mereka buat untuk jualan. Bagaimana akan jadi keberkahan coba? Sulit untuk datang keberkahan itu, karena mereka tak ngaji nggak sampean. Mun ngaji nggak sampean, boh tak oleh reja kan seneka. Orang alebet ceri kan seneka. Akhirnya biar tak deti jualan nang kenika, jualan nang dalam. Oleh teluare tak paju, ambu pas sampean. Norok nasihat kiai ruwe kok pak. Ari gula kan madepa pak. Urusan sampean elakone napa benten kenika urusan napa panjenengan. Tapi jelas makanya dawakin sareng Gusti Rasul bahwasannya syarrul biqa, seburuk-buruknya tempat di bumi ini adalah aswaquha, adalah pasar. Karena nggak gede, karena nggak pasar. Gula meneliti nih pak. Tar ke pasar, nggak besakit dan gula Allah nggak pasar nih, masya Allah, macem-macem aku. Napa boleh pas kulaku tak bisa lebat. Terkala. Pas neneng elorong, pengkir elorong. Engki, bada ibu-ibu mungkin andi anak setong umur 30 tahun. Tak ajil bapan, tak kodungan, bun mira, mare mandihu, mare atolok. Aduh, can kiburu napa? Kaos tak ada pak kebebe, celana tak ada pak ketas. Pas bek nungkeng neneng saneka, aduh, gula nengen motor, ontong benih saya nyetir. Engki, tapan aberet la ilaha illallah ngabas ke kanan, masya Allah, bernana merah pak, masya Allah. Engki, akhir atas biasanya teku romurongan tol pun beda gamma. Gara-gara aja pok semira ini, tidak bisa semakin degampon. Seperti itu keadaan hari ini pak. Jadi semakin buruk ini keadaan. Mun lembak gula lebih sampean, gula ni makin umur seket lebih sekonne pak. Mungkin seket setong apa seket dua. Diminten gula ki sekolah SD, nak anak bini ni kan todus mun padang katon, todus lembak. Tak padang mun polan nah. Engki, tak padang keng nak anak laki guru mun ajalan sabain kacah nang tas sepatu nah. Pas mari sini kena nang seneka, etek kusik deng bini, mira, tak masuk angku pas laku nak, todus, le katon mira, sebumun lembak todus, mun mangken epa merakin, masya Allah, can gula, jencar kelacer, jencar kelacer, inilah hari ini yang terjadi. Maka hadirin yang dirahmati Allah, masih ada kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah. Panjenengan mungkin kesokan entar pengajian ketika dintong, insyaallah sateja dan kula panjenengan mantar muka etoles Allah orang-orang yang ditentukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pon. Mungkin apa yang harus kita ambil hikmah? Nek pon para 40 menit terus deh, Pak. Oke. Pot, edung kadung nih pak. Yang mana nang tas ali kili kepi ju. Mana saya baba ya ada kun. Saya baba paling kun terus ya kau kun. Ambu terus. Aron nyaman cocok nyaman pak. Nah, mau ngucap terus cocok. Mau tak cocok tak kira aja. Terus. Tak tahu setelah ali kili tapi terus. Mak gelak banyu. Mereka ngapa di nak dia? Kayak di ontalakin aku wareng kok. Pon. Hikmah apa yang bisa kita ambil pak dari peristiwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena gula beri judul kibur, bingung gula nggak bisa ki judul kibur pak. Karena judul cek lancong ah. Kayak baca akibi gula judul lagi. Malembian oning, panitia ini luar biasa nih kan. Gula yon cengka kanto beda judul lah pak. Beda judul. Dah Isra Mi'raj ni beda judul lah. Kene baca akibi gula kesampean. Judul lah ni kan. Judul pengajian kita perjalanan spiritual yang diberkahi untuk peradaban yang istiqomah di atas keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah menuju husnul khotimah. Gula macam judul ke bingung gula. Siapa sih beri judul gula?
Enten mereka baca judul saya simpel sedikit loh. Kan baca judul balik bingung. Mangkan mun gule jeng kata boleh tak sadul judulan lah. Pon. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu yang dirahmati Allah dari peristiwa besar ini? Setong kalimat pertama yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran adalah subhanalladzi. Kela ampun terangakin sareng Ustaz Zakaria Mukhtar. Estonna subhanallah kadinto adalah lafaz zikir, Pak. Yang kira munten. Artinya apa? Yang pertama hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra ini wal Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, estonna kadinto adalah tanda-tanda keselamatan. Artena gulabi sampian menurut hikmah ini insya Allah hakul yakin dan kula panjenengan pada orang yang selamat dunia akhirat. Apa yang pertama? Jangan lupa zikrullah, berzikir sampungakin ate ka Gusti Allah. Ate Pak, ate nika mulut itu cerminan ate. Mun abah nika sering adzikir, ate nika noro lemes. Terus akan dipancarkan lewat nyaman lisan. Jadi sampean mun bada datang ke pas ngocak, yo arwah malao gelak mate. Apa sampean jawab? Abo, lamatir wah. Arwah berarti tak teman adzikir wah. Kau tuh namun ngeding orang mate, dia sampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena dia sering berzikir. Jadi lisan nih Pak, noro ate. Mun abah nih sering ate nih dikaitkan dengan Allah, selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun, mesti lisan ini yang disebut adalah zikrullah. Kira punten. Sampean tak pelecok, napa saya baca, mun tak pelecok. Kita lafaz zikir, masya Allah, astagfirullah, kan seneka. Benih pas kurang ajar pak tinggi, ya benih. Kenapa? Karena zikir. Kira mantan. Jangan makin nih, masya Allah. Coba sekarang Pak, kalau kita nggak biasakan anak-anak dengan zikir, hanya memakan nasi, ngumpak nasi nih Pak. Kelopain saya ngocah Bismillah. Kira mantan. Iya atau tidak? Kita makan, memulai makan karena kita ini tidak terbiasa zikir, tidak biasa mengaitkan hati dengan Gusti Allah, akhirnya lupa membaca bismillah. Begitu ebri nase langsung eyom. Nah kan, beda tak beda? Ada ndak ada? Coba pun ngak kengen tibi, bener kiai, wah mentak eko ki, gini mentan, iya atau tidak? Iya, makanya ajari anak-anak sampean. Taruh makanan itu, jangan memulai makan kecuali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini ajaran Isra Mi'raj. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tetitan kula panjenengan mun selalu mengaitkan hati kita dengan Gusti Allah, yang terjadi adalah ketenangan. Anapa ibu-ibu nih kan gula bingung ya. Anapa ibu-ibu di mana-mana itu ya, di mana-mana. Padahal ibu-ibu ini saya Pak pengajian di mana-mana di kampung-kampung yang banyak hadir pasti ibu-ibu. Kecuali di sini nih saya lihat luar biasa ini, luar biasa. Makanya tepuk tangan untuk orang baratan ini, terutama laki-laki ini. Biasa nerengkek laki duduk kundang nyardeng rengkapet toh. Ini keluar biasa ini Pak. Saya lihat kan sampai ke sana ini. Di mana-mana perempuan yang banyak. Tapi heran saya, kenapa perempuan itu kata Rasul ya, ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah ya, dimi'rajkan oleh Allah, beliau diperlihatkan neraka dan beliau sampaikan, aku melihat orang-orang di neraka yang banyak adalah perempuan. Lah, arwah. Kayak nggak ini kayu.
Mudah-mudahan sampean bukan, dan insya Allah sampean bukan orang-orang yang akan diceburkan neraka. Kengain tapi Kanjeng Nabi memberi pesan kepada kita semua, terutama kepada ibu-ibu, kepada perempuan. Apa salahnya perempuan? Dalam satu hadis beliau katakan, perempuan itu suka melaknat, suka apesoan jandeng batura, kurang ajar pangtung daro, ambuyu kan setia yu ambu. Memang perempuan itu mulutnya cung begitu. Tapi memang takdirnya sudah begitu, Pak. Kenapa? Karena keturunan Hawa, Pak. Sampean kan laki-laki keturunan Adam. Adam itu akekep. Damma yuk, damma, Pak. Daripada arah apa, Pak? Ngopi. Selesai. Laki-laki. Begitu perempuan damma yuk. Perempuan itu. Tapi tidak apa-apa. Teruskan cereminya sampean. Tidak ada masalah. Tapi jadi ibu, jangan suka melaknat, berkata-kata yang baik. Ceremi tak berapa, malah sampean, Pak, kalau punya istri ceremi, alhamdulillah. Kenapa? Ngirit setrum, Pak. Iya, yang biasanya sampean nonton TV, dengarkan radio, nggak perlu nonton TV, nggak perlu dengarkan radio, cukup istri sampean suruh wek pada ngirit setrum. Maka bersyukurlah sampean punya istri yang cerewet. Alhamdulillah. Maka ibu-ibu sekalian, teruskan cerewet sampean. Minimal setrum di rumah ngirit 20%. Pun satu perempuan itu suka melaknat kata Nabi. Berhenti yang melaknat. Saya sopesoan ambu lah, ambu. Kemarin pengajian berhenti. Cep. Yang kedua, apa? Perempuan itu yakfurnal ashir, tidak bersyukur kepada suaminya. Mau beri pese kunria darah kunria. Astagfirullah. Tak tahu setia. Teking berapa? Pedang berapa? Babang berapa? Capi berapa? Opa berapa? Kunria. Aro. Kamu boleh. Aro. Tapi itu Pak, di Arjasa sana, di sini tidak ada di sini, Pak. Cuman temennya banyak di sini. Itu. Coba kalau saya tanya sampean, benar seperti itu apa enggak, Bu? Tidak ya? Alhamdulillah. Senang saya mendengarnya. Mudah-mudahan itu benar. Dalam hadis yang lain, makanya mana compok ini saya paling laku tuh namanya mangga mana lagi, Bu, kesenangannya ibu-ibu. Mana lagi loh. Mana lagi melolo. Pun terus dalam hadis yang lain, perempuan itu selama hidup kita berbuat baik, suaminya melakukan kebaikan, satu kali dia salah, tidak pernah dilihat kebaikan itu. Yang dilihat sekali salah itu tok. Sekalipun dia sudah 20 tahun. Bu, walam mbak, tahun bulung polo, ban saya asli kuro, seroha. Ban saya bini poler, waduh yenga pula lah, Pak. Kira menten. Padahal kejadian itu sudah 20 tahun yang lalu. Terus enggak. Saya laki nak beri PC, saya laki nak meliakin emas, saya laki nak meliakin motor, saya laki nak meliakin kelampi, saya meliakin kodung, tak yenga sekali. Kun saya yenga, waduh 20 tahun lambak, aro, melohon aja saya yenga. Engkau ama apa ki iya, engkau beri maaf iya, keng engkau pencet enga, sirwah. Aru orang bini, Pak. Angkana mun sampean laki na salah yu, tin ala cek ngaken. Mun sampean sudah merasa panapa ikhlas, betul-betul ikhlas. Jokit ungkit melolong. Itu yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pun itu nomor satu. Zikrullah adalah hikmah yang pertama daripada keselamatan kita dunia akhirat, yang kita ambil hikmah ini dari peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Pak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Yang kedua, dari peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa hikmah yang kedua? Karena Allah katakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya apa? Kalau kita mau selamat hidup ini, terutama bapak-bapak, jangan pernah tinggalkan masjid. Masjid itu tempat pusat peradaban. Bahkan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berangkat dari kota Mekah menuju Madinah, beliau tidak bangun pasar ketika nyampe Madinah, beliau tidak bangun rumah, beliau tidak bangun istana, beliau tidak bangun apapun. Yang beliau bangun adalah masjid. Masjid yang beliau bangun. Artinya apa? Kalau sampean mau selamat dunia akhirat, jangan sampai tinggalkan masjid. Maka ke depan masjid kita Al-Muttaqin ini, setelah peristiwa ini, peristiwa pengajian ini, harusnya semakin ramai, harusnya semakin banyak didatangi oleh masyarakat. Untuk apa? Untuk bersama-sama duduk menjalankan perintah Allah, kita sholat berjamaah. Ini sudah kita lakukan, Pak? Atau baru niat masih? Ayo. Orang kalau sudah dawama ilal masjid, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu ke masjid sholatnya berjamaah 5 waktu, Allah akan memberikan banyak fadilah. Dalam hadis 5 fadilah, salah satunya apa? Salah satunya Allah akan memberikan kemudahan dalam bab rezeki. Rezekina sampean eba gampang Allah. Mangkana niat ongku mulai mangken nega lastare pengajian ini meramaikan masjid, ya, meramaikan masjid. Insya Allah rezeki dan lain sebagainya neka bekal eba gempang sar Allah subhanahu wa ta'ala. Saneka Pak, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini memberikan ibarat kepada kita supaya kita jangan jauh-jauh dari masjid. Mungkin nih ke masjid kus bagus Pak, pan mapan Pak, saking terona masjid mapan takar minta neneng lorong gini benten, erong lorong nih kebanyak makin sumbangan masjid-masjid, saking pengennya masjid yang bagus yang megah. Begitu masjid dibangun mapan ampun keramik ke mapan, kadang lebih pernah neng sabe katembeng neneng mas, beda tak beda sih nggak nih kah? Meneng sabo buhu berangkat kol 6 kadang sampai asar buru preman. Saya makan Antoni bukik buhu kening kebayang ngacat takar. Anapa? Saking takar ngenyer Pak. Masya Allah. Masjid kadang masjid pada AC na pada kipas keneng nyaman celep tak pernah. Jaga kadang mari Jumatan begitu assalamualaikum langsung bang sih. Iya atau tidak? Iya atau tidak Pak? Iya. Maka setelah pengajian ini monggo dan gula panjenengan monggo kita ramaikan masjid kita. Kenapa? Karena itu hikmah besar yang diberikan Allah kepada kita lewat peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang terakhir Pak, apa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Karena Isra itu perjalanannya begini Pak, perjalanan horizontal, sementara Mi'raj itu adalah vertikal. Artinya apa? Bahwasanya orang kalau pengen selamat dunia akhirat, hidupnya tenang, maka harus ada keseimbangan antara vertikal, antara horizontal dengan vertikal. Sekarang pertanyaannya, Engki, apakah ini sudah terjadi kepada kita? Artinya hubungan kita dengan sesama manusia baik, artinya kita bekerja untuk dunia baik, tetapi juga kita tidak pernah melupakan hubungan kita dengan Gusti Allah. Harusnya terjadi keseimbangan antara hubungan manusia, antara dunia dengan akhirat. Sekarang pertanyaannya, coba kalau saya tanya jenengan Pak,
Engki, misalkan ada pengumuman dari bupati bahwasannya masyarakat Baratan setiap kepala akan mendapatkan uang 1 juta rupiah. Itu akan diberikan jam 6 pagi besok. Pengumuman kepada masyarakat Baratan, ya. Setiap kepala akan mendapatkan 1 juta rupiah di pendopo bupati. Hadir paling lambat jam 6 pagi. Kira-kira sampean kalau ada pengumuman begitu, sampean hadirnya jam berapa, Pak? Jam berapa? Ayo. Nginep, Pak. Coba. Kenapa? Karena ada 1 jutanya. Sekarang pertanyaannya, Rasul itu katakan, rakaatani, 2 rakaat qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum fajar, ya kan? Apa yang didapat? Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba. Lebih bagus kata bentuknya ben esena, 2 rakaat sebelum fajar. Datang napa punten sampean? Arwah. Mun sejuta tak nginep. Tunya ben esena, ada saya datang kun rengkam Pak To, Pak No, Pak Ju, Pak Ho. Malon lagi ya kun. Selain ada. Arya. Artinya tidak ada keseimbangan kita. Kita ini masih lebih berat ke dunia daripada akhirat. Sementara yang diminta Allah kepada kita adalah kejar dunia, tapi jangan lupa akhirat. Atau terbalik, kejar akhirat, tapi jangan lupa dunia. Ya, kan sana kekun Pak. Wabtagi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dun. Kan begitu can Quran. Coba, iki napa punten? Yolak hayya 'alas shalah, ki badalak kunegwa. Hariya. Iki napa punten? Padahal falah itu datang setelah sholat, Pak. Dari situ ibarat ketika kita dipanggil oleh Allah lewat adzan itu, ya. Hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Kenapa? Setelah itu hayya 'alal falah, ayo kita menuju kebahagiaan, kemenangan. Kemenangan, kebahagiaan tidak akan pernah datang kecuali kita telah sholat. Makanya lafaz sholat datang sebelum lafaz falah. Berak tak berak? Berak tak berak? Berak. Apa jang ni berak napa punten yo? Berat Pak. Bah, kena tanya berat apa pun tadi kelebihan tak jawab. Berat berat Pak. Mun tak berat bah, mun enteng sampean bah. Posak ikan ton ikan. Kenapa mak berat? Karena sampean belum yakin betul. Saya yakin kun mun pengumuman yakin jauh lebih 1 juta. Yakin dia apa? Beda pengumuman nak. Mun babat dunya ma fiha khairun minad dunya ma fiha, tak yakin ja, tak yakin. Kan Pak. Jadi yang membedakan diyakin itu. Rasul katakan rakaatani, 2 rakaat qabla al-fajr, sebelum fajar. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenggu lebih sampean tak pate ya. Saya yakin pengumuman 1 juta. Gini munten. Itu bedanya Pak. Memang berat. Makanya orang adzan nih coba perhatikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai jawab apa? Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai jawab apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa sampai jawab? Tapi begitu lafadznya hayya 'alas shalah, apa sampean jawab? Berbeda Pak, iya atau tidak? Kenapa sampean tidak jawab hayya 'alas shalah juga? Tapi sampean jawab la haula wala quwwata illa billah. Saking beratnya sholat itu.
La haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan illa billah, karena kekuatan dan daya itu hanya datang dari Allah. Muntaking karena Allah memberikan kekuatan kepada kita. Tak kira entar ke masjid Pak, tak kira leburan ajemur be. Leburan ajemur be. Lah kan? Bener tak? Bener tak? Bener. Mangkana fungsinya sampean ngaji ngak neka, mak le faham hidup itu sebentar dan tidak terulang. Sebentar Pak, sebentar sekali hidup itu. Sampean tidak akan dikenang, paling tidak yang mengenang sampean anak sampean, paling tinggi cucu sampean. Setelah cucu sampean sampai dicicit sampean, kalau paen lah. Engki coba pun sampean minta pada aja, sampean ki ingat ke Pak, engak kembu, engak ki. Engak kemba, babini, balake, engak. Le, reng tu nembak, tak tahu lah, tak tahu. Paling jauh kan embayo, paling jauh pada bi sampean, bekal dikenang anak sampean, paling dikenang oleh cucu sampean. Bener cucu, tak ada lah Pak. Mangkana apa sampean, telah. Mangkana mumpung hayat di kandung badan toreh dan gula panjenengan betul-betul alakoh dan kiburu ibadah ke Allah khusyuk, karena kita tidak akan bersama siapa-siapa. Kalau hari ini kita katakan uang itu penting, zikir itu seakan-akan tidak penting, tapi pada masanya nanti kita akan menyesal. Ternyata saya tak penting, saya penting zikir ke Allah, saya penting abe jeng, saya penting lambak kita maca Quran. Hari ini enggak saya tak penting Pak, tapi pada masanya justru yang kita katakan hari ini penting, uang, emas, harta, PC dan lain sebagainya, itu akan ditinggalkan menjadi tidak penting. Justru yang penting adalah amal-amal kita. Kira bunten, mula mate arah apa kan engki Pak, sabar etina tak etina, Roma etina tak etina, bini seratin etina tak etina. Engki sepeda motor etompak sera, etompak orang kan engki Pak, ambian bon mate motor etompak orang bini njak mun bini tako kok. Pon, maka selama hayat masih dikandung badan, mumpung abe ke ibri omor bi Gusti Allah, toreh dan kula panjenengan betul-betul bekerja untuk akhirat kita, tapi jangan lupakan dunia. Ambil dunia, tapi jangan sampai melupakan akhirat, karena akhirat itu kekal Pak, akhirat kekal. Kadang kita baru sadar kalau kita mati. Itu yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Beliau katakan an-nasu niyam, manusia itu tidur kita ini Pak. Padahal kita ini melak, tapi kita ini seperti tidur. Faida matu, ketika kita mati, manusia itu mati, fantabahu, baru dia sadar. Loh, baru sadar. Sampean kita mati karena Pak, bagaimana tak sadar? Bila saya sadar, mun mati. Makanya sebelum gue lebih sampean mati, tore sadar ongku bahwasanya hidup itu sementara. Ambu dak budi cak tokaran bi tatang ke, ambu cak beda masalah-masalah bi tantretan, ambu betul-betul permasalahan dunia ini kita anggap kecil semua. Yang besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mun nang ayate pon engak neka Pak, maka hidup itu akan enteng, akan ringan, dan insya Allah yang pikirannya, hatinya seperti itu, itulah manusia-manusia ahli swarga. Mantarmuka dan kula panjenengan epatati sareng Allah dalam golongan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, pulang kepada Allah, radiyatan, diridhoi oleh Allah, mardiyah, kita ridho kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ala hadilni al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Sebelum pertemuan ini ditutup, ngereng dan kula panjenengan maus doa timin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم. اللهم اغفر لنا يا رب ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا الله يا الله ارفع لهم الدرجات، كفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات. اللهم اجعلنا أولادنا ذرياتنا يا رب من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. يا رب العالمين احفظنا وإياهم جميعا كما في عبادك الصالحين. سلمنا يا الله وإياهم من آفة الدنيا وعذاب الآخرة. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. الله نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم انفعنا ما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا الآخرة. اللهم لا سهل إذا جعلته سهلا، ربنا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا رب سهل أمورنا أمور والدينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما، ولا تجعل تفرقنا من بعد لا معصوما، ولا تجعل فينا يا الله شكيا ولا محروما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dirahmati Allah, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada kekhilafan, kekurangan. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Mudah-mudahan pertemuan ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengambil hikmah yang besar dari peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekelangkung setuju nasihat-nasihatnya dari Mukarram Kiai Haji Lutfi Sobri. Semoga nasihat-nasihat beliau bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kami mewakili segenap panitia menyampaikan beribu terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah luar biasa mengikuti pengajian ini. Untuk itu saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad